Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita baca brosur hari ini Ahad 23 Februari 2025 yang bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1446 Hijriah dengan mengambil tema puasa. Puasa yang di dalam bahasa Al-Quran As-Saum atau As-Siyam adalah salah satu dari beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. As-Siyam atau puasa. 1. Pengertian As-Siyam atau puasa. As-Siyam atau As-Saum menurut lughah atau bahasa artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Seperti firman Allah kepada Maryam,
fa imma tarayinna minal basyari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauma inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiyya. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar akan berpuasa karena Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26. Menurut syara ialah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa ghasyayanin nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillahi wa i'dadan lin nafsi wa tahyi'atan laha litaqwallahi bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah. Tafsir Al-Mannar. Menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh mulai fajar hingga maghrib karena mengharap ridha Allah dan menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah dan mendidik kehendak. Tafsir Al-Manar juz 2 halaman 143. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ghairihima mimma warada bihi syar'u fin nahari 'alal wajhil masyru'i wa yatba'u dzalikal imsaku 'anil laghwi war rafathi wa ghairihima minal kalamil muharrami wal makruhi fi waqtin makhsusin bi syurutin makhsusatin. Subulus salam. Menahan diri dari makan, minum, jima, dan lain-lain yang telah diperintahkan syara kepada kita menahan diri padanya sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan. Disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan keji atau kotor dan lainnya, dari perkataan yang diharamkan dan dimakruhkan pada waktu yang telah ditentukan serta menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Subulus salam juz 2 halaman 150. Tegasnya, puasa ialah menahan diri untuk tidak makan, minum, termasuk merokok dan bersetubuh dari mulai fajar hingga terbenam matahari pada bulan Ramadan karena mencari ridho Allah. 2. Hukum as-siyam atau puasa. Hukum as-siyam adalah wajib ain. Artinya, setiap orang Islam yang telah balik atau dewasa dan sehat akalnya, serta tidak ada sebab-sebab yang dibenarkan agama untuk tidak berpuasa, maka mereka itu wajib melakukannya dan berdosa bagi yang meninggalkannya dengan sengaja. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallahu wa anna Muhammadar Rasulullahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhana wa hajjil baiti. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu 1. Mengakui bahwa tak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad pesuruh Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa Ramadan.
dan 5 berhaji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah akhbirni amma faradallahu alayya minas siyami qala syahru ramadhana qala hal alayya ghairuh qala la illa an tatawwa'a. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mohon diterangkan tentang puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Puasa di bulan Ramadan." Orang itu bertanya pula, "Adakah puasa yang lain yang diwajibkan atas diri saya?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, kecuali bila engkau hendak mengerjakan tatawwu atau puasa sunnah." Hadis riwayat muttafaq alaih dari Thalhah bin Ubaidillah. 3. Yang wajib berpuasa. Ketentuan-ketentuan orang yang berkewajiban menjalankan puasa di bulan Ramadan. A. Orang Islam, tidak diwajibkan selain orang Islam. B. Akil balik atau dewasa, bukan anak-anak. C. Sehat. D. Mukim, yakni berada di daerah tempat tinggalnya atau daerah iqomahnya, bukan sebagai musafir. E. Kuat, yakni tidak memaksakan diri karena sangat berat dan payah bila berpuasa. F. Khusus bagi wanita pada waktu suci, artinya tidak sedang haid atau nifas. 4. Yang membatalkan puasa. Sepanjang tuntunan Allah dan Rasul-Nya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi keringanan kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dari ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa yang membatalkan puasa itu ialah A. Bersetubuh suami istri dengan sengaja dan dilakukan pada saat puasa, dari mulai masuk waktu subuh hingga masuk waktu maghrib, padahal mereka termasuk orang yang berkewajiban puasa. Dan yang dimaksud bersetubuh ialah masuknya kemaluan laki-laki atau suami pada kemaluan wanita atau istri. Jadi baik mengeluarkan mani maupun tidak, hukumnya tetap sama, karena tidak adanya ayat-ayat lain maupun hadis-hadis yang membatasi bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah yang mengeluarkan mani.
maka ayat itu tetap berlaku sesuai dengan keumuman lafadznya. B. Makan dengan sengaja, baik makanan yang mengenyangkan atau tidak. C. Minum, baik yang menghilangkan haus atau tidak, termasuk merokok. 5. Yang boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari-hari yang lain. A. Orang yang sakit, yang apabila ia tetap berpuasa akan menambah berat atau akan memperlambat kesembuhan sakitnya. Sedang sakitnya itu dapat diharapkan kesembuhannya, bukan sakit yang menaun atau sakit yang kronis dan terus-menerus sehingga sulit diharapkan kesembuhannya. B. Musafir, ialah orang yang sedang bepergian keluar dari daerah iqomahnya, baik dengan perjalanan yang berat dan sukar maupun dengan ringan dan mudah. Kesemuanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi berkewajiban mengganti di hari yang lain. Berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam bepergian musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam bepergian musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Keterangan tentang berapa kilometer jauhnya seseorang disebut sebagai musafir itu tidak ada penjelasan yang tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jelas, beliau bepergian dari Madinah ke Mekah. Ketika baru sampai di Dzulhulaifah, beliau sudah mengqashar salat. Sedang jarak dari Madinah sampai Dzulhulaifah itu kira-kira 6 mil atau kira-kira 12 km. 6. Batas waktu mengganti. Tidak ada ketentuan dalam agama tentang batas waktu mengganti puasa yang ditinggalkan. Dapat dilaksanakan pada bulan-bulan sesudah selesai Ramadan tahun itu atau bulan-bulan sesudah Ramadan tahun berikutnya. Tegasnya, selama ia masih hidup, kapanpun boleh tanpa menambah fidyah atau melipat gandakan puasanya. Misalnya, hutang 1 hari diganti 2 hari dan sebagainya. Hanya sebaiknya segera diganti. 7. Yang boleh tidak berpuasa dan hanya mengganti fidyah tanpa harus mengganti puasa di hari yang lain, yaitu orang-orang yang bila dipaksakan untuk berpuasa masih dapat, tetapi sungguh amat payah sekali dalam melaksanakannya. Perhatikan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah boleh tidak puasa, wajib mengganti fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Ayat tersebut umum, maka siapa saja yang walaupun mampu berpuasa tetapi dengan amat payah atau rekoso dalam menjalankannya, maka termasuk yang dimaksud oleh ayat di atas. Misalnya, A. Wanita yang sedang hamil yang bila berpuasa
dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan pada dirinya dan atau anak yang dikandungnya. B. Wanita yang sedang menyusui, baik anaknya sendiri maupun anak orang lain yang diserahkan kepadanya untuk disusui, yang bila dipaksakan untuk berpuasa akan sangat berat bagi dirinya dan atau bagi anak yang sedang disusuinya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wadha'a 'anil musafiri shauma wa satras salati wa 'anil khubla wal murdi'is shauma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan bagi musafir meninggalkan puasa dan mengqashar salat. Dan Allah telah membolehkan perempuan hamil dan yang sedang menyusui meninggalkan puasa. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik Al-Ka'bi. Dan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang istrinya yang sedang hamil. Katanya, "Anti bimanzilatil ladzi la yutiquhu fa'alaikil fida'u wa la qada'a 'alaiki." Engkau sekedudukan dengan orang yang amat payah untuk berpuasa, maka wajib atasmu fidyah dan tidak ada qadha bagimu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ad-Daraqutni. Serta riwayat dari Ibnu Umar ketika beliau ditanya oleh seorang wanita Quraisy yang sedang hamil tentang hal puasanya. Maka jawab beliau, "Aftiri wa at'imi kulla yaumin miskinan wala taqdi." Berbukalah kamu dan berilah makan tiap hari seorang miskin dan jangan mengkodoknya. Hadis riwayat Ibnu Hazm. C. Orang yang lanjut usia atau orang tua yang apabila berpuasa akan sangat memayahkannya. Berdasar keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat 184 dan riwayat dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Rukhisa lisyaikil kabiri an yuftira wa yut'ima wa la qadha'a alaihi. Orang yang sangat tua dibenarkan untuk berbuka dan wajib memberikan fidyah serta tidak ada qadha atasnya. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Hakim. D. Orang yang pekerjaannya sangat berat, yang bila tetap berpuasa walaupun ia kuat akan sangat berat dan memayahkannya. Misalnya, pengemudi becak, pekerja tambang, karyawan-karyawan pengangkat barang di stasiun, terminal, pelabuhan, dan sebagainya. E. Orang yang sakit menaun, yang menurut ahli kesehatan sulit diharapkan sembuh, atau walaupun sembuh tetapi memakan waktu yang lama sekali. F. Siapa saja karena kondisi badannya atau sebab-sebab lain akan amat berat bila berpuasa, walaupun bila dipaksa kuat juga. Untuk nomor D, E, dan F, ini pun dasarnya adalah keumuman lafadz dari ayat 184 surat Al-Baqarah di atas. Semua yang tersebut di atas boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah tanpa harus mengganti puasa di hari yang lain. 8. Yang wajib untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti dengan puasa di hari yang lain, yaitu khusus bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Berdasar riwayat, an Aisyah qalat, kunna nakhidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is sholati. Dari Aisyah ia berkata, dahulu kami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintahkan supaya mengqadha atau mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan mengqadha salat.
Hadis riwayat Al-Jamaah dari Al-Mu'adzah. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha, rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah apabila seorang wanita itu haid, ia tidak sholat dan tidak berpuasa, itulah dari kekurangan agamanya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 239. Tentang sahur. 1. Pengertian sahur. Sahur ialah makanan yang dimakan pada waktu sahar. Sahar menurut bahasa ialah nama bagi akhir suku malam dan permulaan suku siang. Lawannya ialah asil, akhir suku siang. Menurut Az-Zamakhsyari, dinamai waktu sahar dengan sahar karena ia adalah waktu berlalunya malam dan datangnya siang. Dengan demikian, jelaslah bahwa sahar bukanlah 1 atau 2 jam sebelum terbit fajar, namun yang dimaksud adalah nama waktu pergantian siang dan malam. Jadi apabila kita makan pada jam 24 atau jam 12 malam atau sedikit setelah itu, tidaklah dapat dinamakan bersahur atau mengerjakan makan sahur. Adapun yang dinamakan makan sahur adalah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada riwayat di bawah ini. An Anasin an Zaid bin Tsabitin qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa kumna ila sholati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala qadra khamsina ayatan. Dari Anas, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mengerjakan sholat subuh. Aku, yakni Anas, bertanya kepada Zaid, berapa tempo antara keduanya? Zaid menjawab, sekedar membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. 2. Hikmah sahur. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahuru akluhu barokatun fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jara'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sahur itu suatu berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan oleh Muslim dari Amr bin As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aqlatus sahari, rawahu Muslim. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. 3. Keraguan tentang waktu sahur. Bila seseorang ragu apakah telah habis waktu sahur ataukah belum, maka ia diperbolehkan makan dan minum hingga nyata-nyata baginya bahwa waktu sahur telah habis dan masuk waktu subuh. Firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Dan makanlah, minumlah sehingga nyata kepadamu benang putih daripada benang hitam, yaitu fajar.
Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah memperkenankan makan dan minum sehingga nyata benar terbitnya fajar. Berbuka puasa. 1. Adab berbuka. Apabila sudah tiba waktunya, dianjurkan untuk segera berbuka. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra, rawahu Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah hamba itu dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 771 nomor 48. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, yang paling kusayangi dari hamba-hambaku ialah yang paling segera berbuka. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 103 nomor 696. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Anas bin Malik katanya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu shalla salatal maghribi hatta yuftira walau ala syarbati ma'in. Tidak pernah aku melihat walau sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib lebih dahulu sebelum berbuka walaupun hanya dengan seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dari Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Tirmidzi dari Anas sebagai berikut. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya wa in lam takun rutabatun fa'ala tamaratin fa in lam takun hasawatin min ma'in. Dari Anas bin Malik ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah sebelum salat maghrib. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tak ada kurma kering, beliau menyendok beberapa sendok air. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Tirmidzi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftira ala salasi tamaratin aw syai'in lam tusibhun naru. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berbuka puasa dengan 3 biji kurma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun." Apabila seseorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika ia tidak memperoleh kurma, hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu bersih dan membersihkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Sulaiman bin Amir. Kesimpulan, hadis-hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa apabila kita berbuka puasa, maka disunahkan untuk 1. Menyegerakan berbuka. 2. Sebelum sholat maghrib kita berbuka dahulu walaupun dengan seteguk air. 3. Berbuka dengan 3 biji kurma. Bila tidak ada, dengan sesuatu makanan yang manis dan tidak dimasak dengan api.
seperti pisang, pepaya, nanas, dan lain-lain. 4. Bila tidak ada buah-buahan, maka disunahkan kita untuk berbuka dengan air. 5. Dan dikala berbuka dituntunkan untuk membaca doa sebagai berikut. Zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga pahala tetap didapatkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 306, nomor 2357 dari Ibnu Umar. 2. Tentang doa berbuka puasa. Ada bermacam-macam doa berbuka puasa, di antaranya sebagai berikut. An Ibnu Abbasin qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, untukmu kami berpuasa dan atas rizkimu kami berbuka, maka terimalah ibadah dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Daruqutni, juz 2 halaman 185, nomor 26, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdul Malik bin Harun bin Antaroh. An Ibnu Abbasin qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka, maka terimalah ibadahku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Kabir juz 12 halaman 113, nomor 12720. Dalam sanadnya ada perawi bernama Abdul Malik bin Harun bin Antaroh, ia dhaif. Bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dengan nama Allah, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Awsat, hadis nomor 7547. Dalam sanadnya ada perawi bernama Dawud bin Zabrokon, ia dhaif, Majma'uz Zawaid juz 3 halaman 279. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Dari Mu'adz radhiyallahu an ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku berpuasa dan telah memberi rizki kepadaku maka aku berbuka. Hadis riwayat Ibnu Sunni halaman 169, nomor 479. Sanadnya dhaif karena di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. An Mu'adz bin Zuhrata annahu balaghahu
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dari Mu'ad bin Zuhrah bahwasanya telah sampai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 306 nomor 2358. Hadis tersebut mursal karena Mu'ad bin Zuhrah tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abi Mulaikah qala sami'tu Abdullah bin Amr bin al-As yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turaddu. Qala Ibnu Abi Mulaikah sami'tu Abdullah bin Amr yaqulu idza aftara Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Dari Ibnu Abi Mulaikah ia berkata, saya mendengar Abdullah bin Amr bin al-As berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr apabila berbuka puasa berdoa Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 557 nomor 1753 hadis hasan. An Marwana ya'ni bana Salimil Muqaffa'i qala ra'aitu ibna Umar yakbidu ala lihyatihi fayaqta'u ma zada 'alal kaffi wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dari Marwan yakni bin Salim al-Muqaffa ia berkata, aku melihat Ibnu Umar memegang jenggotnya lalu memotong yang lebih dari genggaman tangannya. Ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah dan semoga pahala tetap didapat insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 306 nomor 2357 hadis hasan. Keterangan dari riwayat-riwayat di atas bisa kita ketahui bahwa yang derajatnya hasan adalah riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abi Mulaikah dan riwayat Abu Dawud dari Marwan bin Salim. Namun pada riwayat Ibnu Abi Mulaikah di atas doa tersebut adalah lafadznya Ibnu Umar. Adapun pada riwayat Abu Dawud tersebut lafadz doa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita ketahui bahwa doa berbuka puasa yang paling kuat riwayatnya adalah yang diriwayatkan Abu Dawud dari Marwan bin Salim dari Ibnu Umar, yakni zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah.